Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Mulai dari pengertian PTSL, dasar hukum PTSL, output PTSL, subjek PTSL, objek PTSL, persyaratan PTSL, biaya PTSL, tahapan pelaksanaan PTSL, serta dinamika dan kendala yang dihadapi, tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Sobat ATR BPN, tahukah Anda, pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Jadi, PTSL adalah pendaftaran tanah pertama kali, yaitu pendaftaran tanah originir, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara serentak. Nah, Sobat ATR BPN, PTSL menganut konsep 3M, yaitu dilaksanakan secara mendekat, merapat, dan menyeluruh. Jadi dilaksanakan dari desa demi desa, lalu terbentuk kecamatan lengkap, dari kecamatan ke kecamatan, dan akhirnya terbentuk suatu kabupaten atau kota yang lengkap, terpetakan, lengkap terdaftar. Nah, selanjutnya dasar hukum PTSL, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal ini juga didukung dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, Sobat ATR BPN, output atau produk PTSL, ya, penyelesaian PTSL itu apa saja? Ada berapa? Ya, jadi output PTSL ada 4 klaster, yaitu klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Nah, apa aja pengertian dari masing-masing klaster itu? Ya, kita bahas satu persatu. Klaster 1 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya telah memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Jadi, Sobat ATR BPN, jika bidang tanah Anda sudah diukur dan sudah dikumpulkan berkas-berkasnya, di mana dari hasil pengukuran data fisik bidang tanah Anda memenuhi syarat, artinya fisiknya telah terukur, batas-batasnya sudah jelas, tidak ada sengketa batas, tidak ada permasalahan batas, ya. Luasnya juga sudah diketahui dan tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat yang lainnya. Sedangkan data yuridisnya juga telah memenuhi syarat, yaitu Anda telah melengkapi berkas-berkasnya, terutama alas hak perolehan tanahnya juga sudah dilengkapi, sehingga sertifikat terhadap bidang tanah Anda bisa diterbitkan. Nah, itu namanya produk atau outputnya berupa klaster 1, di mana klaster 1 ini merupakan output yang paling banyak, output dominan dari kegiatan PTSL. Nah, yang berikutnya adalah klaster 2. Klaster 2 adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya
memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat, namun terdapat perkara di pengadilan atau sengketa. Jadi bidang tanahnya ternyata belum clean, ya, masih ada perkara. Nah, yang ketiga adalah klaster 3 atau K3. Nah, Sobat ATR BPN, K3 dibagi menjadi 3 sub, ya, 3 sub bagian. Yang pertama adalah klaster 3.1 atau K3.1, yaitu produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, ya, diukur, dilengkapi berkasnya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis. Namun, tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek atau dan objek, ya, subjek dan atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan atau PPH. Yang kedua, lokasi atau objek PTSL berada di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPIP. Nah, bagaimana kalau lokasi atau bidang tanah Anda berada di dalam kawasan hutan? Kalau bidang tanah Anda berada di dalam kawasan hutan, berarti itu bukan objek PTSL, karena Kementerian ATR BPN melaksanakan pendaftaran tanah terhadap bidang-bidang tanah yang berada di luar kawasan hutan atau berada di kawasan area penggunaan lain atau APL. Nah, yang berikutnya masih di klaster 3, yaitu klaster 3.2, yaitu produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, ya, PRK 5, APMAT, tanah ulayat atau rumah negara golongan 3 yang belum lunas sewa belinya, objek nasionalisasi atau subjeknya merupakan warga negara asing, BUMN, BUMD, BHMN, badan hukum swasta atau konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, berikutnya klaster 3.3, yaitu produk PTSL yang dilaksanakan sampai tahap pengumpulan data fisik, ya, sampai pengukuran, sampai PBT saja. Ya, hal ini dikarenakan tidak tersedia anggaran SHAT, ya, tidak tersedia anggaran untuk penerbitan sertifikat di tahun anggaran berjalan. Yang kedua, yang bersangkutan bersedia menunjukkan batas bidang tanahnya telah diukur, diketahui luasnya, tidak tumpang tindih, namun belum bersedia untuk diterbitkan sertifikatnya. Nah, yang terakhir, ya, produk terakhir yaitu klaster 4, ya, klaster 1, 2, 3, 4. Klaster 4 adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar atau sudah bersertifikat. Jadi, dalam kegiatan PTSL ini terhadap bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat namun belum terpetakan secara digital atau sudah terpetakan tetapi posisinya belum benar, ya, belum valid. Nah, ini juga dilakukan pengukuran sehingga produknya produk klaster 4, ya, sehingga sertifikat sobat semua, sertifikat Anda sudah terpetakan secara digital, terpetakan dengan benar, valid, sehingga
sertifikat Anda siap menuju layanan elektronik dan siap menuju era sertifikat elektronik. Selanjutnya, Sobat ATR BPN, subjek PTSL ya, atau peserta PTSL. Nah, siapa saja yang bisa ikut menjadi peserta PTSL ya? Apakah sama dengan peserta Prona, peserta sertifikasi melalui tanah UKM, nelayan, MBR, atau petani? Nah, saya jelaskan ya. Jadi, subjek PTSL yaitu warga negara Republik Indonesia, apapun pekerjaannya dan bagaimanapun tingkat ekonominya. Yang penting dia punya tanah. Kalau nggak punya tanah nggak boleh ikut sebagai subjek atau peserta PTSL. Nah, sedangkan terhadap WNA, BUMN, BUMD, BHMN maupun badan hukum swasta tetap diukur ya, namun tidak sampai pada tahap penerbitan sertifikat atau klaster 1. Jadi untuk WNA, BUMN, BUMD dan yang lainnya hanya sebatas klaster 3 saja. Yang berikutnya masih sekitar subjek atau peserta PTSL, yaitu harus sudah dewasa. Artinya sudah cakap hukum. Nah, Sobat ATR BPN, kira-kira batasan umur berapa sih ya yang dikatakan sudah memenuhi atau dikatakan sudah cakap hukum dalam rangka layanan pertanahan ya, berdasarkan surat edaran ya Menteri ATR BPN kalau tidak salah nomor 4 ya tahun 2015 ya tentang batasan usia dewasa dalam rangka layanan pertanahan ditetapkan yaitu umur 18 tahun ke atas atau sudah menikah ya. Nah, selanjutnya mengenai objek PTSL ya. Objek PTSL adalah seluruh bidang tanah yang ada di desa atau kelurahan yang telah dijadikan penetapan lokasi PTSL. Jadi ingat ya Sobat ATR BPN, objeknya adalah bidang tanah ya. Bidang tanah itu berada di kelurahan dalam penetapan lokasi, bukan orangnya. Kalau orangnya di desa, misalnya desa Watulondo, nah, tanahnya berada di desa sebelah, berarti tidak bisa ikut kecuali desa di sebelahnya masuk dalam penetapan lokasi ya. Jadi orang dari desa lainnya ya, desa sebelah memiliki bidang tanah di desa Watulondo yang telah ditetapkan menjadi objek PTSL ya, lokasi PTSL di Penlok. Nah, itu dapat menjadi peserta karena objeknya berada di kelurahan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bidang tanah tersebut berada di luar kawasan hutan APL, juga di luar areal PIPIP ya. Terus yang ketiga ya, apabila bidang tanah saudara ya, bidang tanah Anda di lapangan terbelah ya, terbelah dengan adanya jalan, dengan adanya sungai atau saluran ya, ataupun bentuk lain yang bersifat untuk kepentingan sosial ya, kepentingan umum, maka bidang tanah Anda harus dibagi menjadi 2 juga, terbelah. Artinya tidak bisa dijadikan satu ya, karena ada pembaginya berupa sungai, jalan, saluran atau bentuk-bentuk lain yang memiliki fungsi sosial. Nah, yang selanjutnya, jumlah bidang tanah dalam kegiatan PTSL ini yang telah ditetapkan di desa atau kelurahan jumlahnya tidak dibatasi. Misalnya Anda memiliki 4 bidang tanah, di mana dari 4 bidang tanah tersebut hanya 1 yang sudah bersertifikat. Nah, pertanyaannya apakah boleh dari 4 bidang tanah tersebut diukur semuanya? Jawabannya boleh. Yang 1 diukur dalam rangka plotting ya, pemetaan karena sudah bersertifikat
produknya K4, kemudian yang 3 bisa dilakukan pengukuran dan ditindaklanjuti ya pengumpulan data yuridisnya, kemudian bisa diterbitkan sertifikat hak miliknya. Oke, sobat ATR BPN, jadi semakin mudah ya, semakin mudah dan semakin gampang persyaratan untuk ikut dalam kegiatan PTSL. Nah, berikutnya mengenai persyaratan dalam PTSL. Nah, persyaratannya apa aja nih? Ya, di sini ada persyaratan mengenai subjeknya, persyaratan mengenai dasar perolehan tanah atau surat tanahnya, persyaratan mengenai objeknya, persyaratan mengenai pajak-pajaknya seperti apa, dan persyaratan umum. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Ya, persyaratan subjek yaitu peserta PTSL yaitu menyerahkan ya fotokopi KTP dan kartu keluarga. Ya, ingat KTP-nya harus KTP elektronik. Jika KTP-nya belum bisa divalidasi di sistem KKP di ATR BPN, belum bisa validasi, nanti dilakukan validasi terlebih dahulu di Dukcapil, karena pengalaman saya banyak KTP elektronik yang harus dilakukan validasi ulang, sehingga partisipasi aktif dari peserta sangat dibutuhkan, serta dukungan dari instansi terkait Dukcapil juga sangat dibutuhkan untuk kegiatan PTSL. Yang kedua adalah syarat mengenai surat tanah atau perolehan tanah, yaitu menyertakan alas hak atau bukti perolehan tanah. Nah, bukti perolehan tanah ini apa aja? Bisa letter C, bisa petok ya, di kampung saya petok, bisa girik, bisa ketitir, bisa akta jual beli atau hibah, waris, atau surat keterangan jual beli, atau juga surat pengalian penguasaan tanah, nah, atau juga dengan surat pernyataan penguasaan fisik maupun alas hak yang lainnya, di mana dalam alas hak tersebut memiliki kadar kebenaran informasi riwayat perolehan tanah yang benar dan valid. Jadi ingat, asas pendaftaran tanah itu salah satunya sederhana. Jadi di sini perolehan hak atau alas hak di tiap-tiap daerah itu namanya berbeda-beda ya. Yang berikutnya adalah persyaratan mengenai objeknya ya. Dalam kegiatan PTSL, objek atau bidang tanahnya harus sudah dilakukan pemasangan tanda batas, di mana tanda batas tersebut telah disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang berbatasan. Jadi sudah tidak ada sengketa batas lagi, sudah disetujui dan telah memenuhi azas kontradiktur delimitasi, yaitu persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan bidang tanah kita. Nah, yang berikutnya syarat mengenai pajak. Di sini peserta PTSL bersedia untuk membayar BPHTB dan PPh. Nah, dalam PTSL boleh terhutang kok ya, kita dimudahkan. Yang kemudian syarat umumnya yaitu mengisi formulir permohonan dan membantu memberikan informasi kepada petugas Puldadis ya, pengumpul data yuridis, atau Puldatan, pengumpul data pertanahan, dalam rangka pengisian daftar isian risalah penelitian data yuridis atau DI 201 ya. Nah, sobat ATR BPN, bagaimana sih pembiayaan dari PTSL ya? PTSL, biaya yang dikenakan kepada peserta yaitu biaya prasertifikasi. Nah, untuk biaya sertifikasi mulai dari penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data sampai dengan penerbitan sertifikat, biaya tersut dibebankan pada pemerintah atau dibiayai oleh pemerintah melalui APBN ya, rupiah murni, ataupun dari sumber-sumber lainnya. Nah, biaya prasertifikasi ini
yang tidak dibayarkan oleh pemerintah. Nah, biaya tersebut berupa apa saja? Yaitu bisa biaya penyediaan surat tanahnya ya, atau perolehan tanahnya. Terus biaya pembuatan dan pemasangan patok batas ya. Jadi BPN ya, ATR BPN tidak menyediakan patok batas bidang tanah dalam kegiatan PTSL. Semuanya dibebankan pada peserta, bikin sendiri ya. Terus berikutnya biaya BPHTB ya, jika terkena ya, kalau terkena BPHTB juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Kemudian biaya-biaya lain seperti membeli materai ya untuk keperluan fotokopi dan yang lainnya. Nah, terkait dengan biaya prasertifikasi tersebut ya, biaya lainnya itu pemerintah telah membuat surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu pada tahun 2017 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR BPN, serta Menteri Desa PDT dan Transmigrasi. Adapun besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL terbagi menjadi 5 kategori ya. Kategori 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk informasi detailnya, Sobat ATR BPN bisa mengunduh SKP 3 menteri tersebut melalui searching di internet ya. Nah, Sobat ATR BPN, selanjutnya tahapan pekerjaan PTSL ya. Tahapan pekerjaan PTSL itu seperti apa saja? Yang pertama dari perencanaan ya. Yang kedua dari persiapan, ini dilakukan di kantor. Yang ketiga adalah pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas ya. Sudah dibentuk panitianya. Terus yang keempat dilakukan penyuluhan ya. Setelah dilakukan penyuluhan, dilakukan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Jadi di sini bisa dilakukan bersama-sama petugas fisik ya, Satgas Fisik mengukur, Satgas Yuridisnya juga mengumpulkan data. Setelah diukur, setelah data terkumpul, kemudian dilakukan tahapan ke-6 yaitu penelitian data yuridis untuk pembuktian hak. Berikutnya dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis yaitu selama 14 hari kalender. Setelah dilakukan pengumuman, tidak ada gugatan, dilakukan penegasan ya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak. Tentunya pengumumannya sudah disahkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan pembukuan ya, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Jadi sertifikatnya sudah jadi ya, nanti dicetak ya, ditandatangani, diperiksa, kemudian dilakukan dokumentasi dan pelaporan. Jadi tahapan kegiatan PTSL kurang lebih ada 11 tahapan dan ini dilakukan pada kantor pertanahan di seluruh Republik Indonesia yang memiliki kegiatan PTSL. Nah, Sobat ATR BPN ya, kira-kira dalam kegiatan PTSL ini apa bisa dilakukan secara lancar ya, secara cepat ya, mulus. Nah, di sini kami ya dari pegawai ATR BPN ya yang semenjak tahun 2017 sampai saat ini melakukan kegiatan PTSL, ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas pelaksana PTSL, baik kendala internal maupun kendala eksternal ya. Kami sampaikan di sini ya. Yang pertama kendala internal ya. Dalam kegiatan PTSL ternyata diketahui masih banyak bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat ya, yang sudah terdaftar, sudah bersertifikat pada tahun-tahun lama ya, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, di mana proses pengerjaannya masih menggunakan sistem analog ya, masih belum komputerisasi.
dan desanya juga masih desa lama, kecamatan lama, belum kelurahan baru, belum kecamatan baru, di mana bidang-bidang tanah tersebut masih banyak yang belum terpetakan secara digital atau terplotting, ya. Sehingga dengan kondisi seperti itu akan memberikan peluang untuk diterbitkan sertifikat lagi, atau akan ada nanti sertifikat ganda, sehingga perlu dilakukan pembenahan, perlu partisipasi dari masyarakat untuk membantu memberikan informasi kepada petugas PTSL untuk melakukan pemetaan secara digital. Nah, yang kedua juga ketersediaan data dukung berupa peta analog, peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur atau file web, ya, yang berisikan data sebaran bidang tanah, ya, yang terbit di tahun-tahun lama sudah banyak yang rusak, ya, sudah tidak lengkap lagi, sudah usang, sudah lapuk dan termakan usia. Jadi kendala internal ini sebenarnya bisa diatasi dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah kendala eksternal. Kendala eksternal ini saya bagi menjadi dua, ya, Sobat ATR BPN. Kendala eksternal pada petugas pengambil data fisik, yaitu yang sering kami hadapi di lapangan adalah pemilik tanah, ya, tidak memasang tanda batas terhadap bidang tanahnya. Jadi bidang tanahnya tidak jelas dan belum terpenuhi syarat persetujuan dan penetapan dari pihak-pihak yang berbatasan. Asas kontradikturnya tidak terpenuhi. Jadi kami waktu mengukur bidang tanah, ya, ini di luar Jawa, ternyata bidang tanah yang diukur tersebut masih, ya, kebun tapi kayak hutan. Bidang tanahnya batasnya tidak jelas, tidak terpasang. Waktu pengukuran masih mencari-cari bidang tanahnya. Ini di mana? Kira-kira di sini. Pohon ini, pohon gamal, pohon ini. Sehingga memberikan keraguan-raguan kepada petugas ukur untuk mengambil data dan mengolahnya. Nah, yang berikutnya, pemilik tanah tidak berada di tempat. Sudah pemilik tanahnya tidak berada di tempat dan pemilik tanah tidak mengetahui secara pasti bidang tanah yang dimilikinya. Kendala di lapangan, ya, penunjukan batas bidang tanah bukan ditunjukkan dari pemilik tanah atau kuasanya, tetapi diwakilkan pada aparat desa, yaitu RT atau kepala dusunnya, di mana ketika kita lakukan pengukuran, ternyata aparat desa tersebut tidak begitu tahu secara pasti bidang-bidang tanahnya di mana, ya, batas tanahnya di mana, berbatasan dengan tanah siapa, itu tidak diketahui. Dan ini merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh petugas ukur, oleh petugas pengumpul data fisik. Nah, yang berikutnya yaitu kendala eksternal yang dihadapi petugas mengumpul data yuridis, Puldadis atau Puldatan, yaitu berkas bidang tanah yang tidak segera kunjung dilengkapi, ya. Jadi masih pasif. Yang kedua, terhadap beberapa bidang tanah ternyata belum selesainya proses pembagian tanah secara waris. Jadi subjeknya secara pasti belum diketahui ini untuk siapa, ya. Nah, ini masih ada sengketa keluarga, ya. Terus yang berikutnya, bidang tanah yang dimohonkan ternyata berada di dalam zona wilayah sengketa pertanahan. Jadi dengan adanya kegiatan PTSL, ya, banyak masyarakat yang mencoba untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah yang berada di lokasi zona wilayah sengketa untuk ikut dalam kegiatan PTSL, ya. Terus yang berikutnya, ternyata ada kendala berupa banyak pemilik bidang tanah yang terkena aturan tanah absente maupun kelebihan maksimum, ya. Tapi berdasarkan Juknis PTSL, untuk tanah yang terkena aturan absente maupun kelebihan maksimum dapat diproses melalui output klaster 1.
Yang terakhir yaitu saran dari saya secara pribadi dari pegawai ATR BPN terhadap kegiatan PTSL. Ada saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Anda ikut berpartisipasi secara aktif sebagai peserta PTSL, yaitu dalam proses sertifikasi tanah ya maupun peningkatan kualitas data, yaitu melalui plotting ya terhadap bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat. Anda ikut berpartisipasi secara aktif. Jadi tanah Anda yang belum bersertifikat segera ikut dalam kegiatan PTSL, berpartisipasi secara aktif. Nanti dilengkapi dengan berkas-berkasnya dengan perolehan tanahnya, alas haknya. Terhadap bidang tanah yang sudah bersertifikat, kami harapkan juga turut berpartisipasi secara aktif dengan melakukan pemetaan secara digital, dan itu gratis ya, gratis, di mana manfaatnya sangat besar ya, manfaatnya sangat-sangat luar biasa ya. Yang kedua yaitu kami sarankan Anda ikut berpartisipasi secara aktif dalam rangka mengawal dan memberikan informasi kegiatan PTSL kepada masyarakat di sekeliling Anda. Jadi sebagai agen informasi PTSL, kami sampaikan kepada Anda untuk ikut menyampaikan kepada saudara, kerabat, serta tetangga ya, masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi secara aktif untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertifikat maupun yang sudah bersertifikat. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, mengurangi dan mencegah sengketa pertanahan, mempersempit ruang gerak mafia tanah, sehingga Anda semua tidak menjadi korban tindak kejahatan pertanahan. Ya, jadi kata kuncinya, PTSL tidak akan berjalan dengan baik dan benar tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat semuanya. Ya, oke, sobat ATR BPN, ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.